Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup naik 2,05% ke harga 6.417. Transaksi hari ini di 20,6 triliun. Asing net buy hari ini di 3,2 triliun di pasar reguler. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG sudah breakout lagi resisten 6.350, 6.400 dan ini bisa membentuk pola rounding bottom. Kalau ini konfirmasi ya targetnya bahkan ya bisa all time high ya kalau confirm breakout. Jadi ya mungkin aja di tahun depan atau di Januari, karena kalau akhir tahun ya mungkin 6.700 bisa ya, karena kan ISG ini nggak semelulu naik, pasti ada naik turun, ada konsolidasi, dan juga kalau ditarik ini kan ada pola cup and handle juga untuk ISG nih ya. Nah, teorinya yang kecil ini aja dulu nih. Target kenaikannya mungkin bisa Januari ya. Nih sekitaran 6.680 sampai 6.700 ya. Kalau ini mungkin bisa di akhir tahun. Semoga aja, karena ISG sudah terkonfirmasi bullish. Tapi dengan bullishnya ISG nggak selalu naik terus. Ada saatnya dia membuat swing low-nya ya. Bisa aja panjang, dan kalau ternyata dia membuat swing low-nya ya potensinya ya ini 6.220 ini mungkin dia menguji pola cup and handle-nya ini, neckline-nya. Jadi ya bisa aja ke sini. Tapi belum dalam waktu dekat ya, karena sepertinya masih bisa naik ISG 1-2 hari ke depan uji 6.500. Jadi seperti itu untuk ISG. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah punya saham-saham yang profit besar di blue chip ya hold aja atau pasang trailing stop, jaga-jaga ya. Tapi sangat menarik untuk ISG, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup naik 5,2% ke harga 6.000. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI sudah breakout lagi dari area resisten 5.800. Jadi naik lagi supportnya ya, bukan di 5.500. Memang 5.500 itu bisa menjadi support kuatnya BBNI. Kalau nantinya BBNI minggu ini atau minggu depan membuat swing low-nya ya harusnya maksimalnya 5.500. Tapi mungkin karena lagi uptrend 5.780 sampai 5.800 ini aja. Dan ini kan terlihat menarik. Hari ini BBNI kepentok resisten 6.200. Dan kalau itu nanti mampu dilewati, ya bisa aja BBNI sampai 6.700. Jadi nggak sampai akhir tahun ya, BBNI bisa mencapai 6.700. Mungkin Oktober, November sudah bisa. Kalaupun nggak mampu lewat, ya Noel aja atau nyentuh, terus dia koreksi dulu. Tapi ini menarik karena BBNI bisa dikatakan strong uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BBNI yang punya harga di bawah 5.500 menurut saya hold aja, tapi tergantung lagi masing-masing bagaimana strateginya mengatur portofolio. Jadi seperti itu. Untuk BBNI belum bisa spekulasi buy, tunggu koreksi 1-2 candle dia koreksi, kalau mau beli aja, dan targetnya ya ke 6.200 lagi. Jadi seperti itu, bisa aja dia koreksi dulu ke area 5.800 dan mantul dan konsolidasi di area ini ya. Tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat cukup signifikan, harusnya besok masih bisa lanjut uji kembali 6.200. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup naik 2,72% ke harga 6.600. Kalau dilihat transaksi asing kembali net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi oleh JP, BK, IFRK. Jadi top 5-nya broker asing yang nampung, ya ada broker asing tapi tipis-tipis saja ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI menarik, dia mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Juni 2021. Sudah berapa kali dia coba uji? 1 April, Juni, dan September. Akhirnya di Oktober di breakout. Jadi ini peluang BMRI konfirmasi uptrend. Nah, bagaimana strateginya? Ya tunggu candle dia merah 1-2 candle, udah beli aja. Ya skenario-nya tinggal cut loss kalau dia jebol 6.400 ini. Harusnya ini nggak akan dijebolnya kalau dia memang arahnya ke atas. Kalaupun Noel ya mungkin bisa offset 1 candle, besoknya harus naik. Jadi seperti itu. Kalau target kenaikannya ya melihat histori sebelumnya 6.800, kemudian bisa ke 7.400, dan potensi besar gap sudah ditutup ya di 6.670, gap satu lagi di 7.300. Kalau ditarik dengan Fibonacci ini ya, target kenaikannya ya sudah tersentuh juga di 6.650. Jadi kalau sesuai dengan Fibonacci ya areanya 7.100 target kenaikannya lagi. Jadi besok kalau mau bagus ya bisa tutup di atas 6650. Jadi seperti itu. Untuk BMRI yang sudah punya dari bawah tetap hold aja. Kalau mau nambah barang tunggu BMRI koreksi 1-2 candle. Kalau 1 candle dia koreksi tajam ya udah makan aja. Yang penting dekat-dekat ini bisa tambah. Jadi ini juga semoga valid. Nih di retestnya ya semoga aja di ini jadi gagal, nanti kalaupun dia koreksi sini mantul naik. Harusnya seperti itu. Kalau mau untuk trading ya tunggu koreksi juga, tinggal cut loss kalau jebol 6.400 dan targetnya 6.800. Jadi seperti itu ya untuk BMRI, dan ini bisa sudah terkonfirmasi uptrend. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup naik 4,8% ke harga 4.120. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI juga breakout dari neckline yang cukup kuat di 4.000. Jadi BBRI juga bisa dikatakan sudah konfirmasi uptrend karena mengakhiri masa konsolidasinya dan breakout dari trendline downtrendnya. Yang dulunya 4.000 ini adalah support kuat. Setelah dia rally sampai hampir 5.000, dia turun dalam, tertahan di 4.000, mantul lagi. Jadi seperti ini pergerakan BBRI ke depannya ya, range pergerakannya itu support 4.000 dan resisten 4.400 nih ya, salah di 4.500 nih, 4.400. Nah, jadi seperti ini pergerakannya sekitar 10%. Apakah bisa spekulasi buy? Ini udah terlalu tinggi ya. Kalau besok dikasih koreksi ya coba aja spekulasi buy. Kalau yang trading cut loss saja kalau tutup di bawah 4.000, tapi kalau mau disimpan lebih panjang 1-2 bulan ke depan ya bisa di hold aja, walaupun dia jebol 4.000 tambah aja ya. Buruk-buruknya uji trendline-nya ini di 3.800, bisa seperti itu, tapi harusnya enggak lah karena dia udah breakout dari area resisten kuatnya ya 4.000. Jadi seperti itu. Untuk BBRI juga sudah MACD-nya golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume makin meningkat. Jadi ya BBRI uptrend. Langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup naik 3,38% ke harga 35.900. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti gambaran saya waktu itu ya, dia mengakhiri area konsolidasinya atau area base-nya ini dan rally, dan target sampai akhir tahun padahal 36.000 ini dicapai dalam beberapa hari aja ya. Ya bagus. Jadi ada peluang BBCA all time high lagi di tahun ini. Jadi yang punya dari daerah bawah apalagi dari 32.600 ke bawah tetap hold aja. BBCA
lanjut naik dan volume meningkat. MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross sangat tajam. Harusnya besok masih bisa lanjut uji resisten di atas 36.550. Semoga aja mampu di breakout. Kalau mampu di breakout, jadi BBCA all time high lagi dan ini bisa membentuk pola rounding bottom. Ini ya, dia naik. Tapi kalau ternyata gagal ya di sini bisa pola cup and handle juga. Tapi ini hanya gambaran, belum tentu ya. Ya melihatnya itu nanti pergerakan ke depannya. Jadi seperti itu. Untuk BBCA juga menarik. Dia juga sudah breakout dari pola Bollinger Wedge-nya ini dan bertahan di atas EMA 200 garis merah ini. Dia konsol, sempat turun, naik lagi, konsol, akhirnya rally. Terlihat juga dari volume yang makin meningkat ya. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini ditutup naik 3,93% ke harga 1.585. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN sudah breakout lagi dari 1.550 resistennya dan menarik BBTN bisa lanjut menguji resisten di 1.650. Dan BBTN juga kalau konfirmasi 1-2 hari ke depan dan tetap bertahan di atas 1.550 ya bullish. Target kenaikannya ini dekat aja ya kalau 1.500. Kalau ditarik dengan Fibonacci ini sudah tercapai 161-nya juga sudah breakout ya. Ini 1720 pas di area neckline ini. Jadi target kenaikan BBTN itu area ini. Ini pergerakan candlenya kurang rapi juga ya. Jadi kalau dipas-pasin satu harga agak risky. Nah di area ini neckline-nya selanjutnya untuk di breakout-nya sekitaran 1730 sampai 1750. Jadi seperti itu untuk BBTN. Kalau yang belum punya mau spekulasi buy ya ini masih dekat support ya. Cut loss-nya cuman mungkin 3% nih, 4% lah. Cut loss-nya di 1520 dan target profit terdekat 1650. Kalau mau lewat ya ke 1750. 10%. Cut loss-nya tadi sekitar 4,69%. Jadi risk reward-nya 1:2. Nggak pakai cut loss juga masih bisa ditolerir ya BBTN sampai 1450. Kalau yang pakai cut loss dulu juga bisa. Nanti buyback di 1450 sampai 1460. Yang nggak pakai cut loss ya toleransi 1450 ini jangan sampai jebol. Seperti itu. Untuk BBTN, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi. Jadi arah BBTN juga potensi lanjut uptrend. Langsung saja ke saham ke-6 ada BDMN yang hari ini ditutup naik 2,58% ke harga 2.780. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN juga terkonfirmasi uptrend ya. Cuman saya belum lihat bid offer-nya tadi seperti apa ya. Ya lumayan ya, tebal aja. Jadi ini terlihat juga ada neckline di sekitaran 2675 sampai 2700 ini neckline kecil nih. Nah, dia sudah breakout dan dia koreksi dengan volume kecil terus dia rebound. Jadi ini harusnya uptrend, arahnya ke atas ya. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, bagi yang belum punya ya tinggal cut loss kalau dia turun dari 2700 dari neckline-nya ini. Nih, cut loss saja sekitar 5% dan target profitnya tarik sampai ini pernah disentuh dia di sekitaran 3050. Di target kenaikannya 3050 dulu. Nah, area ini jadi kalau ditarik lumayan nih. Tar 9,97% tadi cut loss-nya sekitar 4,8%. Jadi risk reward-nya 1:2. Jadi ya bagus. Untuk BDMN juga sudah uptrend karena sudah di atas EMA 200-nya. Ini dia koreksi terus mantul. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga makin tinggi dan saat koreksi volume kecil, saat rebound volume besar. Jadi memang kekuatan buyer lebih besar daripada seller. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dari bawah juga ya dia nih uptrend. Selalu membuat lower high, higher high. Cuman ini kan higher high tertingginya di 3050 ya. Ini nggak kekejar lah kalau dalam waktu dekat karena
Ini kan tarikan yang cukup besar, tapi ya potensi lah di Oktober dia ke 3050. Semoga itu tercapai dalam waktu dekat. Jadi seperti itu. Untuk BDMN, langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 1,62% ke harga 13.600. Bid offernya tipis ya. Jadi sepertinya kurang menarik. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Nih, nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto sudah jebol 14.000, volume makin meningkat. Dia lihat besok, kalau dia besok bisa kembali ke 1400 aman, karena 1400 itu kan support konsolidasinya. Kalau 15.000 ini dihapus, 16.000 dihapus, nah ini kan area konsolidasinya nih, 14.000 sampai 17.000. Jadi seperti itu ya. Untuk Arto, harga sekarang kalau mau spekulasi buy agak nanggung karena supportnya ada di 13.000. Memang ada peluang dia rebound. Kalau melihat volume makin meningkat, besok dia rebound aman. Kalau tutupannya di 14.000. Tapi kalau besok melanjutkan penurunan atau membuat low baru, ya arahnya ke 13.000. Mungkin dia menguji trendline downtrendnya ini. Bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk Arto yang masih nyangkut atau yang belum punya pengen beli, ya tunggu sabar dulu. Nanti lihat di mana Arto bergerak. Kalau dia besok balik ke 14.000, coba aja spekulasi buy di atas. Tinggal cut loss kalau dia balik arah di hari keesokannya atau tutupannya di bawah 14.000. Atau tunggu Arto ini di area 13.000. Ini bisa spekulasi buy dengan skenario kalau turun dari 13.000 cut loss lagi. Namanya trading di saham downtrend itu kebanyakan cut loss kalau nggak rebound. Jadi untuk trading di saham downtrend itu ya kalau bisa cuan bungkus saja. Dapat 2-3% atau 5% bungkus. Karena ya kenaikannya itu bisa terbatas. Dia pullback, naik sebentar, besok turun lagi. Kan kelihatan dari dulu. Jadi seperti itu. Untuk Arto, neckline terkuatnya ya mungkin 11.600 sampai 12.000. Ini mungkin akan menjadi support kuatnya kalau sampai jebol 13.000. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross, dan di bawah perbatasan 0 volume makin meningkat. Jadi ya bisa dikatakan seller kuat, tapi lihat besok konfirmasinya. Kalau besok balik ke atas 14.000 sedikit aman untuk Arto. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.